Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Fenisia Kalista. Saya Firyadiani. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan analisis kami terhadap studi case yang diberikan. Tahun 2020 adalah tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian global. Dimulai dari isu World War III dan pandemi COVID-19 yang memaksa beberapa negara melakukan lockdown atau PSBB, sehingga menyebabkan menurunnya tingkat konsumsi masyarakat dan menurunnya tingkat ekspor dan impor di berbagai negara, sehingga beberapa negara mengalami resesi seperti Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Hal ini tentunya juga berdampak bagi perekonomian Indonesia, yang dimana terbukti dari menurunnya tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2020. Jika dibandingkan dengan kuartal pertama dan kuartal kedua tahun 2018 dan 2019, dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam. Untuk kuartal 3 tahun 2020, Menteri Keuangan memprediksikan bahwa tingkat pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar minus 2,9% sampai minus 1%. Hasil ini didapatkan dari diprediksinya beberapa faktor seperti konsumsi rumah tangga yang akan terkontraksi sebesar minus 3% sampai minus 1,5%, konsumsi pemerintah yang berada pada angka 9,8% sampai 17%, dan investasi yang akan terkontraksi sebesar minus 8,5% sampai minus 6,6%. Jika pada kuartal ketiga tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi, kemungkinan terbesarnya adalah Indonesia akan mengalami resesi, yang dimana akan menyebabkan meningkatnya pengangguran, menurunnya nilai real estate, meningkatnya penjaminan hutang, dan menurunnya investasi. Di masa resesi, masyarakat akan lebih condong untuk menyimpan uangnya dan membelanjakan uangnya hanya untuk keperluan sehari-hari. Hal ini akan menyebabkan menurunnya tingkat profitabilitas dari perusahaan INKP. Sedangkan untuk pasar modal sendiri, masyarakat akan lebih enggan untuk berinvestasi di pasar modal, sehingga akan menurunkan IHSG. Sebaliknya, jika pada kuartal ketiga tahun 2020, pertumbuhan perekonomian Indonesia positif, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Untuk perusahaan INKP akan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk pasar modal akan meningkatkan investasi dan menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan pinjaman serta hutang. Selanjutnya, menurunnya BI 7 Days Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4% berdampak bagi pasar modal Indonesia dan perusahaan INKP. Untuk pasar modal Indonesia meningkatkan investasi, karena masyarakat lebih tertarik untuk menyimpan uangnya di pasar modal dibandingkan di deposito bank. Sedangkan untuk perusahaan INKP, menyebabkan menurunnya jumlah pembayaran bunga dari utang perusahaan dan meningkatkan dana perusahaan dari saham. Untuk tingkat inflasi sebesar 1,32%, Bank Indonesia menyatakan bahwa inflasi ini sudah sejalan dengan permintaan yang belum kuat dan pasokan yang memadai di masa pandemi COVID-19. Untuk inflasi sebesar 1,32% tidak memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan bagi pasar modal Indonesia dan bagi perusahaan INKP. Melansir perkataan Ibu Menteri Sri Mulyani, pada bulan Januari hingga Maret 2020, terjadi capital outflow sebanyak 145,28 triliun rupiah. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pasar modal Indonesia masih sangat bergantung dengan modal asing. Hal ini pula yang menyebabkan terjadinya kejatuhan pada money market di Indonesia. Ketika kita melihat gambar pada tampilan, di mana di sini kita dapat melihat bahwa memang ada pengaruh dari pandemi virus COVID-19 terhadap performa IHSG. Dapat kita lihat di sini bahwa sejak bulan Januari memang terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap IHSG. Lalu ketika kita melihat lebih jauh pada bulan Maret tahun 2020, ketika virus ini memasuki wilayah Republik Indonesia, kita dapat melihat bahwa harga IHSG bahkan pernah menyentuh level 4.000-an. Ketika kita melihat performa IHSG, pada bulan Maret, kita dapat melihat bahwa di sini memang ada panic sell, di mana terjadi perubahan harga yang sangat dalam terhadap IHSG, yang pada awalnya berada pada level 6.000, kemudian anjlok hingga ke level 4.000. Melihat kondisi seperti ini, banyak sekali regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dan Bursa Efek Indonesia. Yang pertama adalah trading halt. Selanjutnya ada pula regulasi mengenai ARB.
Selanjutnya ada aturan mengenai relaksasi buyback. Selanjutnya ada kebijakan pelarangan short selling. Lalu kita beralih ke kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di mana BI melakukan pemangkasan terhadap suku bunga acuan sebesar 25 BPS ke 4,75%. Lalu Bank Indonesia juga melakukan perluasan cakupan terhadap underlying investor. Kebijakan-kebijakan ini memang dapat meningkatkan kesadaran terhadap investasi selama pandemi. Melansir dari IDX Channel, terjadi kenaikan sebesar 2,6% terhadap investor yang ada di Indonesia. Selanjutnya, apabila kita melihat performa dari sektor basic industry, di sini juga tidak terlepas dari pengaruh COVID-19, di mana pada masa Januari hingga Maret 2020 memang terjadi penurunan yang cukup dalam, sebagaimana yang terjadi pada IHSG. Selanjutnya, untuk performa harga saham INKP sendiri, kita dapat melihat bahwa memang adanya virus COVID-19 ini tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap pergerakan harga sahamnya. Dapat kita lihat di sini bahwa memang pada saat ini INKP sedang berada di dalam downtrend. Namun ketika kita melihat lebih jauh di sini, harga saham INKP memotong ke atas indikator MA eksponensial, sehingga di sini menunjukkan adanya sinyal menjadi bullish dan menunjukkan adanya sinyal beli. Kemudian dari indikator MACD kita dapat melihat di sini bahwa MACD berada di level positif, sehingga hal ini juga menunjukkan adanya sinyal positif dan menunjukkan adanya reversal trend dari bearish menjadi bullish. Lalu berdasarkan indikator RSI kita dapat melihat bahwa di sini terjadi kenaikan dari level bawah menuju ke level 50% yang menunjukkan bahwa